warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Triana Putra Cindi dan dua rekan saya yaitu Fahrezi Putra Kori dan Ardila Wulan Oktavia Putri. Di sini kami akan menjelaskan resum yang telah kami buat, yaitu dari buku yang pertama yang berjudul Computer Forensic Investigating Network Intrusion and Cybercrime or Ace Council Press. Pada bab pertama yaitu Network Forensic and Investigating Logs. Bab ini memperkenalkan konsep dasar network forensik yaitu praktik penyelidikan lalu lintas jaringan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengumpulkan bukti dari aktivitas mencurigakan atau ilegal. Tujuan utamanya adalah untuk mendokumentasikan jejak digital, serangan, dan mendapatkan bukti yang sah secara hukum. Dalam dunia nyata, pelanggaran keamanan tidak selalu meningkatkan bukti fisik, sehingga analisis log dari berbagai komponen jaringan menjadi kunci. Investigator diajarkan untuk mengakses dan meninjau log dari berbagai sumber. Firewall, web server, IIS, Apache, router, IDS or IPS, dan sistem operasi seperti Windows, EventLogs, atau Linux Syslog. Bab ini juga menguraikan secara mendalam pentingnya sinkronisasi waktu antar sistem menggunakan NTP or Network Time Protocol. Sinkronisasi waktu ini sangat penting agar semua entry log yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat dianalisis secara linier dan kronologis. Bab ini menjelaskan proses end-to-end forensic investigation yang mencakup identifikasi insiden, pengumpulan bukti, pelestarian integritas data, analisis log dan artefak jaringan, pelaporan hasil, serta manajemen bukti pasca investigasi. Untuk mendukung proses ini, Ace Council memperkenalkan beragam alat bantu seperti Syslog NG, Soslog, Microsoft Log Parser, Firewall Analyzer, dan Event Log Analyzer. Investigator juga perlu memahami perbedaan log normal dan anomali yang menunjukkan aktivitas jahat seperti brute force login, unauthorized port scans, atau web exploitation. Bab ini menekankan pentingnya legalitas dan akuntabilitas dalam penggunaan log sebagai bukti hukum. Next. Selanjutnya pada bab 2 yaitu Investigating Network Traffic. Pada bab ini menjelaskan bagaimana penyelidikan terhadap lalu lintas jaringan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap pola komunikasi berbahaya atau tidak sah. Investigator diajak memahami bagaimana jaringan berfungsi melalui model referensi OSI dan pengalamatan jaringan, termasuk alamat IP MAC dan port yang digunakan. Pembahasan meliputi bagaimana paket data dikirim dan diterima melalui jaringan, serta bagaimana lapisan-lapisan dalam OSI model saling berinteraksi. Investigator belajar menggunakan alat seperti Wireshark dan Tapedown untuk menangkap dan menganalisis paket data, mempelajari struktur protokol seperti TCP, UDP, dan HTTP, serta mengidentifikasi jenis serangan seperti DNS, poisoning, ARP spoofing, dan sniffing. Bab ini juga membahas teknik analisis lalu lintas jaringan termasuk cara membangun baseline lalu lintas normal dan mengidentifikasi anomali. Pemahaman tentang perilaku jaringan dan cara kerja protokol sangat penting untuk membedakan aktivitas biasa dari serangan. Investigator juga belajar merekonstruksi sesi komunikasi dari data mentah yang dapat memberikan wawasan penting tentang aktivitas pengguna dan pelaku serangan. Dengan pendekatan sistematis, bab ini membekali pembaca dengan dasar teknis yang kuat dalam melakukan investigasi lalu lintas jaringan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pada bab 3, Investigating Web Attack, bab ini membahas secara mendalam tentang penyelidikan serangan berbasis web yang merupakan salah satu vektor serangan paling umum dalam landscape keamanan cyber modern. Investigator diperkenalkan pada berbagai jenis serangan aplikasi web seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, command injection, dan directory
transversal. Penjelasan mencakup bagaimana serangan tersebut bekerja, bagaimana mereka dapat dieksploitasi oleh penyerang, dan bagaimana investigator dapat mengidentifikasi dan menyelidikinya melalui analisis log dan artefak digital lainnya. Fokus utama adalah pada pemeriksaan log web server yang mencatat semua permintaan HTTP yang masuk, termasuk informasi seperti IP sumber, parameter permintaan, dan kode status response. Investigator juga memanfaatkan alat bantu seperti Weblog Expert dan Wikto untuk mengidentifikasi pola serangan dan potensi kompromi. Teknik pelacakan sumber serangan seperti WHOIS lookup dan analisis header HTTP juga dibahas untuk membantu mengidentifikasi pelaku. Bab ini menekankan bahwa keberhasilan investigasi tidak hanya tergantung pada penggunaan alat, tetapi juga pada kemampuan investigator dalam memahami cara kerja aplikasi web dan mengenali indikasi eksploitasi. Melalui pendekatan analitis dan berbasis kasus, bab ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana melakukan penyelidikan yang efektif terhadap serangan aplikasi web. Dari buku yang kedua, Hacking Exposed, Computer Forensics, Secrets and Solution. Bab 1, The Forensic Process. Bab pertama mengawali buku dengan pemahaman menyeluruh mengenai proses forensik digital dari awal hingga akhir. Bab ini menekankan bahwa keberhasilan penyelidikan digital tidak hanya bergantung pada keahlian teknis, tetapi juga pada prosedur, etika, dan legalitas tindakan. Proses dimulai dengan identifikasi media sumber bukti, baik itu hard drive, media optik, USB, atau server jaringan. Investigator kemudian menetapkan parameter akuisisi yang sesuai dengan kasus seperti memilih antara bitstream copy, logical copy, atau target acquisition, tergantung pada skala dan sensitivitas kasus. Langkah krusial berikutnya adalah penciptaan image atau salinan forensik data. Disinilah write blockers dan alat seperti Encache atau FTK digunakan untuk memastikan data tidak berubah. Setelah itu, investigator melakukan proses authentication dengan mencocokkan hash seperti MD4 atau SHA-1 dari data asli dan salinan. Jika hash tidak cocok, bukti tidak sah. Setelah pengumpulan bukti, investigator harus segera melindungi data, menetapkan chain of custody, dan melakukan pertinjauan data untuk merencanakan akuisisi lanjutan. Bab ini menekankan pentingnya mendokumentasikan semua langkah secara teliti karena kesalahan prosedural dapat membatalkan bukti di pengadilan. Proses pelaporan pun harus disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengacara atau juri, tanpa mengorbankan akurasi teknis. Bahkan investigasi yang telah selesai pun tetap menyisakan tugas. Arsip data, investigator harus menyusun time capsule yang terdiri dari data, checklist proses, dan hasil akhir disimpan di lokasi tahan bencana. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya pada bab 2 yaitu Computer Fundamentals. Bab ini menyajikan pembahasan teknis dan mendalam mengenai struktur dan prinsip kerja komputer dari level yang paling dasar yaitu bilangan biner 1 dan 0 hingga perangkat keras dan sistem operasi. Tujuannya adalah membekali investigator dengan pemahaman yang memungkinkan mereka menganalisis bukti dari berbagai jenis media dan sistem yang tepat. Ditegaskan bahwa dalam dunia forensik, pemahaman tentang struktur data, sistem file, dan cara kerja OS adalah keharusan. Banyak investigasi gagal bukan karena kurangnya alat, melainkan karena investigator tidak dapat memahami apa yang mereka lihat. Bab ini menjelaskan bahwa semua komputasi berbasis pada logika Boolean, dan prosesor modern menggunakan transistor untuk membentuk logic gate seperti AND, OR, dan NOT. Pengetahuan ini penting saat melakukan investigasi pada level bit level. Misalnya ketika memulihkan data dari swap, memori, atau file sistem yang rusak. Perkembangan prosesor dijelaskan dari Intel 8080 hingga multicore modern, memberikan wawasan kepada pembaca tentang seberapa kompleks komputer-komputer saat ini.
Komponen penting lainnya yang dibahas adalah BIOS, MBR, Master Boot Record, dan sistem operasi. BIOS adalah perangkat lunak rendah level yang menginisialisasi hardware dan melanjutkan kontrol ke OS. MBR berisi informasi tentang partisi disk dan lokasi bootloader. OS sebagai pengatur utamanya, bertanggung jawab atas manajemen memori, file, dan proses. Investigator juga harus memahami swap file, registry, stereocopies, dan file select, karena semuanya bisa menjadi lokasi tersembunyi dari bukti. Boleh tolong scroll. Akhir bab membahas aplikasi, terutama aplikasi produktivitas seperti Office dan browser, yang sering menjadi tempat terjadinya aktivitas ilegal atau penyimpanan data sensitif. Investigator didorong untuk mengenali pola penyimpanan data dari aplikasi-aplikasi tersebut dan memahami artefak-artefak digital yang mereka tinggalkan. Selanjutnya pada bab 3 yaitu Forensic Lab Environment Preparation. Nah, pada bab ketiga ini membahas aspek yang paling praktis dalam forensik digital, seperti bagaimana menyiapkan laboratorium forensik. Sebuah forensik lab tidak hanya tempat dengan komputer mahal dan alat-alat yang canggih, tapi harus memenuhi standar tertentu agar bukti digital tetap valid dan aman secara hukum. Bab ini menekankan 3 hal utama: kesiapan perangkat keras, perangkat lunak, dan keamanan fisik ataupun logis. Laboratorium ideal dilengkapi dengan workstation berkemampuan tinggi, word blockers, disk duplicator, sistem pendingin, dan tempat penyimpanan data tahan bencana. Di sisi perangkat lunak, laboratorium sebaiknya memiliki lisensi untuk aplikasi seperti Ncase, FTK, Helix, dan alat-alat analisis memori atau jaringan. Investigator juga membutuhkan akses ke OS ganda, Windows, dan Linux, karena sifat kasus bisa berbeda-beda. Ditekankan pula pentingnya case management system untuk mencatat setiap langkah penyelidikan dan mendokumentasi chain of custody. Investigator juga harus bisa menunjukkan siapa yang melakukan apa, kapan, dan dengan alat apa. Ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas bukti saat menghadapi persidangan. Selain itu, prosedur keamanan fiksi seperti akses ruang terbatas, pengawasan, dan keamanan logis seperti kebijakan sandi, logging aktivitas, dan segmentasi jaringan lab harus juga tetap diterapkan. Dan pada di akhir bab, penulis menyarankan pembuatan flyaway kit, yakni sebuah perlengkapan portable untuk investigasi lapangan. Jadi mencakup laptop forensik, kabel konektor, hard drive kosong, write blocker portable, dan alat dokumentasi. Kit semacam ini bisa berguna saat penyelidikan yang harus dilakukan langsung di lokasi kejadian ataupun onsite. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.